Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kriteria utama orang yang beriman dan apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Ini dua hal penting di dalam ayat ini. Yang pertama, kriteria utama orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu adalah yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Apa makna kezaliman dalam ayat ini? Diterangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan ketika ayat ini turun, maka kaum muslimin merasa berat. Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Artinya sahabat mengira makna kezaliman di sini mencakup semua dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Artinya adalah bisyirkin, dengan kesyirikan, yaitu kezaliman terbesar. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya? Kemudian beliau membaca surat Luqman ayat ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah jemaah sekalian makna kezaliman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Karena kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya.
Gimana caranya seseorang itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Yaitu dia berbuat dosa. Semua dosa yang kita lakukan hakikatnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Dan ingatlah jemaah sekalian, bulan Ramadan itu bukan hanya amal soleh dilipat gandakan, dosa pun menjadi lebih besar di bulan Ramadan. Yang kedua, zulmul insan ghairahu, kezaliman seseorang kepada orang lain. Ini lebih besar dibanding yang pertama, dan mencakup 3 bentuk kezaliman. Apakah terhadap hartanya, atau kehormatannya, atau dirinya. Yang ketiga, inilah pembahasan kita, azlamu zulm, kezaliman terbesar. Kezaliman terbesar yaitu syirik. Maka yang dimaksud orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, artinya tidak berbuat syirik. Oleh karena itu, kriteria utama orang yang beriman adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pokok keimanan. Orang yang beriman itu adalah yang mentauhidkan Allah, yang tidak melakukan dosa kesyirikan sedikit pun. Kenapa jemaah sekalian? Karena dosa syirik itu membatalkan keimanan. Jadi tidak mungkin ada orang yang beriman yang berbuat dosa syirik, karena dosa syirik membatalkan keimanan. Maka Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa syirik sedikit pun. Maka mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? 2 anugerah yang paling dibutuhkan oleh setiap hamba. 2 anugerah yang terbesar dalam hidup. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang akan diberikan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Nikmat keamanan artinya Allah berikan kepada mereka jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah azab di dunia, ataukah azab di alam kubur, ataukah azab di hari kebangkitan, ataukah azab neraka? Karena azab itu bisa ada pada 4 kehidupan: di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, dan yang terbesar di neraka. Maka orang-orang yang beriman, Allah berikan jaminan untuk mereka keamanan. Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran jemaah sekalian, tauhid itu adalah jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang hak Allah dan hak hamba. Beliau bersabda,
Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian hak Allah atas kita. Menunjukkan inilah kewajiban kita yang terbesar. Karena memenuhi hak Allah adalah kewajiban yang terbesar. Sebab Allah yang maha besar, maka haknya adalah hak yang paling besar. Maka kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah jadikan tauhid sebagai misi hidup kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna beribadah kepada Allah bukan sekedar menyembah Allah, tapi mentauhidkan Allah dalam penyembahan itu. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Kenapa jemaah sekalian? Makna ibadah adalah tauhid. Karena ibadah tanpa tauhid tertolak. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka inilah tujuan hidup kita, untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Sehingga Allah tetapkan, inilah misi utama dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah misi utama diutusnya hamba-hamba pilihan yang Allah tetapkan sebagai teladan sepanjang zaman, yaitu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang berbuat syirik. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama mengatakan ciri utama dakwah ahli sunnah adalah perhatian utama, perhatian besarnya terhadap tauhid. Mungkin ada orang yang baru hijrah, dia bingung. Kenapa banyak kelompok dalam Islam? Kenapa banyak majelis-majelis ilmu? Dan mereka berbeda-beda, mau ikut yang mana? Kalau ingin mengetahui golongan yang benar, maka harus lihat pada ciri-cirinya. Itulah sebabnya ada pelajaran akidah, pelajaran manhaj.
agar kita mengetahui ciri-ciri ahli sunnah, dan sebaliknya ciri-ciri golongan yang menyimpang. Maka ketahuilah ciri utama ahli sunnati wal jamaah yang dengannya mudah kita mengenal siapa ahli sunnah adalah perhatian utama mereka terhadap tauhid. Prioritas utama mereka adalah tauhid. Dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Sebaliknya, golongan-golongan yang menyimpang jamaah sekalian, dengan mudah dapat kita kenali, mereka tidak memprioritaskan tauhid. Mereka lebih mementingkan yang lain. Bahkan tidak sedikit yang meremehkan urusan tauhid. Bahkan tidak sedikit pula yang tidak paham tauhid. Padahal mereka juga berdakwah. Mereka juga menyerukan agar umat Islam kembali kepada Islam. Mereka juga ingin menjayakan Islam. Mereka ingin memperjuangkan agama Islam. Tapi mereka tidak tahu jalannya. Mereka tidak tahu metode yang ditempuh oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah mengajarkan kepada kita, dakwah yang ditempuh para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid itu adalah syarat diterimanya amalan kita. Nggak ada gunanya kita ngajak orang sholat, puasa, zakat, haji kalau dia tidak memiliki tauhid. Kalau dia masih berbuat dosa syirik, tidak akan diterima amalannya. Dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Dan juga syarat utama kejayaan Islam adalah tauhid. Kejayaan Islam dapat diraih dengan tauhid. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka berjuang, mempelajari, mengamalkan, mempertahankan, dan menyebarkan tauhid seluas-luasnya sampai Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Dan ini pun bisa kita petik dari ayat yang kita sebutkan di awal. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan berikan dua anugerah terbesar, nikmat aman dan nikmat hidayah. Dan umat yang berjaya, umat yang kuat adalah umat yang memiliki dua sifat ini. Memiliki nikmat aman dan mendapatkan hidayah. Satu negara yang kuat, satu bangsa yang kuat adalah bangsa yang aman, negara yang aman. Artinya mereka mendapatkan pertolongan Allah. Musuh-musuh mereka tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisa menakut-nakuti mereka, karena Allah berikan kepada mereka keamanan. Dan ini juga janji Allah di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim
wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Orang-orang yang beriman, tadi sudah kita bahas, kriteria utamanya adalah tauhid. Orang-orang yang beramal soleh, amal soleh itu adalah amalan yang dibangun di atas tauhid. Karena amalan tanpa tauhid tertolak. Maka Allah berjanji kepada mereka 3 hal. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan sungguh Allah akan jadikan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka menjadi kuat, menjadi tegak. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Kemudian perhatikan, Allah mengatakan setelah itu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Maka tauhid itulah jalan menuju kejayaan umat. Orang yang ingin menjayakan Islam, memperjuangkan agama Islam tanpa memperhatikan tauhid, nggak akan sampai pada cita-citanya. Tidak akan bisa dia menjayakan Islam, nggak bisa. Walaupun dia sudah berhasil mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, walaupun dia sudah berhasil menguatkan ekonomi, walaupun dia sudah berhasil memiliki pengaruh politik yang kuat, tanpa tauhid dia nggak akan berhasil, dia nggak akan sukses. Tauhid kunci utamanya. Maka kita lihat jemaah sekalian, banyaknya orang yang berdakwah tapi tidak memprioritaskan tauhid, bahkan tidak memahami tauhid. Maka ciri utama untuk mengenal dakwah yang hak adalah perhatiannya terhadap tauhid. Dan jemaah sekalian, di antara perbedaan yang mudah, perbandingkanlah ketika Ahlus Sunnah membahas tentang syirik dan golongan-golongan yang lain. Golongan-golongan yang lain mungkin juga menyerukan tauhid, tapi hanya secara global. Adapun merinci, terutama merinci tentang permasalahan syirik, tidak ada yang melakukan itu kecuali Ahlus Sunnah. Antum bisa buka di YouTube, bisa lihat banding-bandingkan kajian-kajian siapa yang membahas syirik sampai detail. Hanya Ahlus Sunnah. Ini diantara perbedaannya dakwah yang memperhatikan urusan tauhid. Ketika membahas tentang kesyirikan, itu dibahas semuanya, semua bentuk kesyirikan, dan sampai detail. Kenapa golongan-golongan tersebut tidak membahas tentang kesyirikan, apalagi sampai mendetail? Karena banyak sebab. Di antaranya, mereka sendiri belum paham.
Karena nggak punya semangat untuk belajar itu. Sebab yang lainnya, ketika sudah membahas tentang kesyirikan, banyak orang yang akan marah, banyak orang yang akan tersinggung. Apalagi kalau dakwahnya orientasinya adalah mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, sulit untuk mendakwahkan tauhid, sulit untuk mengingatkan bahaya syirik. Karena ada banyak orang berbuat syirik, dia takut membuat mereka tersinggung. Dan inilah sebabnya jamaah sekalian, mengapa Rasulullah SAW dimusuhi. Coba kita renungkan, kok bisa orang yang paling mulia akhlaknya tapi paling dimusuhi oleh kaumnya sendiri? Tidak ada dalam sepanjang sejarah yang lebih agung akhlaknya daripada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang memuji beliau, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Yang paling suka berbuat baik kepada orang lain, yang paling sopan tutur katanya, yang tidak pernah berbuat buruk sedikit pun kepada orang lain. Bersamaan dengan itu, beliau yang paling mereka benci. Kenapa jemaah sekalian? Karena suka menyalah-nyalahkan, suka mensyirik-syirikan. Itu yang membuat mereka marah. Karena peribadahan mereka kepada selain Allah dihukumi syirik oleh Rasulullah SAW, dihukumi kufur oleh beliau, dihukumi sebagai dosa terbesar yang akan mengekalkan pelakunya di neraka. Itu yang membuat mereka marah. Jadi kalau kita berdakwah dan gak mau bikin orang marah, kita gak akan bisa berdakwah dengan baik. Yang penting jangan bikin orang marah karena kita berbuat zalim kepada dia. Tapi kalau kita sekedar menyampaikan yang hak, mengingatkan bahaya perbuatan dosa, kemudian ada yang marah, itu sunnatullah. Itu sudah ketetapan Allah. Adanya orang-orang yang marah, tersinggung ketika disampaikan tentang kebenaran. Kalau kita prinsipnya berdakwah jangan sampai membuat orang tersinggung, maka kita nggak akan bisa berdakwah dengan benar. Mau mengatakan riba itu haram, nggak enak sama orang yang bertransaksi riba. Mau mengatakan judi itu haram, nggak enak sama para penjudi. Mau mengatakan korupsi itu haram, gak enak sama para koruptor. Demikian seterusnya. Maka sebagian orang demi mencari keridhaan orang-orang musyrik, mereka tidak menyalahkan kesyirikan itu, mereka tidak mengingkarinya, mereka takut melakukannya karena dakwahnya bukan dakwah tauhid. Dakwahnya sekedar ingin mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Jadi jemaah sekalian, inilah misi dakwah seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Misi dakwah utama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah tetapkan sebagai misi utama dakwah mereka, menunjukkan tauhid itu adalah kewajiban terbesar dalam hidup kita. Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran. Apabila tauhid adalah hak Allah, maka hamba tidak berhak untuk menyembah kepada selain Allah. Hamba juga tidak berhak untuk memilih agama selain Islam.
Dan apabila seorang muslim mengatakan termasuk hak asasi manusia, kita bebas memilih mau menyembah atau menuhankan siapa, maka dia bukan lagi seorang muslim, Islamnya batal. Atau jika seorang muslim mengatakan manusia itu punya hak asasi untuk memilih agama sesuai keyakinannya, maka dia bukan lagi seorang muslim, Islamnya batal. Kenapa? Karena kalau begitu dia mengingkari tauhid dan mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Sebab tauhid itu jamaah sekalian terdiri dari dua bagian. Ini yang disebut dua rukun tauhid dan dua rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Apa maknanya? Kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi sejauh-jauhnya semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang artinya kita tetapkan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Inilah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu bermakna la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kalau seseorang mengatakan manusia itu bebas memilih siapa yang hendak dia sembah, berarti dia mengingkari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah mengharuskan kita menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Begitu pula dia mengingkari ayat-ayat dan hadis yang menetapkan hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Begitu pula dia telah mendustakan kesepakatan ulama bahwa yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja, dan semua yang menyembah kepada selain Allah bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka adalah pelaku dosa terbesar yang disebut orang musyrik lagi kafir. Maka Allah tidak pernah memberikan hak kepada kita untuk menyembah kepada selainnya, sebagaimana Allah tidak pernah memberikan hak kepada kita untuk memilih agama selain Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-19, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Dan di surat Ali Imran ayat ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka ketika seorang mengatakan manusia itu bebas memilih agama selain Islam atau agama apa saja, berarti dia mendustakan ayat-ayat ini. Dia mendustakan tauhid, mendustakan Al-Quran dan Sunnah,
dan kesepakatan ulama. Karena ucapan tersebut mengandung persetujuan atau pembenaran, tidak mengingkari dan tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, termasuk pembatal keislaman adalah menyetujui dan meridhoi kesyirikan ataupun kekafiran. Jadi bukan hanya pelaku syirik atau pelaku dosa kekafiran yang langsung melakukannya, yang batal Islamnya, orang yang menyetujui pun sama, hukumnya sama. Maka Allah tidak pernah memberikan hak kepada hamba untuk menyembah kepada selainnya dan untuk memilih agama selain Islam. Oleh karena itu, hamba yang memilih untuk menyembah kepada selain Allah atau memilih agama selain Islam dihukumi sebagai pelaku dosa terbesar. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran terbesar, pelanggaran terhadap hak yang paling besar, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga ketika dia mempersekutukan Allah, berarti dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, kalau begitu apa hak kita sebagai hamba? Dalam lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kita pun paham jemaah sekalian, tauhid itu adalah jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk neraka. Maka tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab Allah, dan syirik adalah kepastian bagi seseorang masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka kita pun paham jemaah sekalian, kalau begitu tauhid adalah hal terpenting dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "La tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa hurrikta." Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, meskipun kamu harus mati dengan cara yang paling menderita, yaitu dicincang-cincang dan dibakar. Maksudnya dicincang-cincang itu dipotong-potong, dipenggal-penggal, terakhir baru mati. Kalau penggal pertama langsung mati baru dicincang, ya nggak kerasa. Dan dibakar hidup-hidup, termasuk kematian yang paling mengerikan. Tapi Nabi SAW mengatakan, meskipun kamu harus mati dengan cara seperti itu, jangan berbuat dosa syirik sedikit pun. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang mentauhidkan Allah itu
ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dia tidak lagi merasakan penderitaan sedikit pun. Dia telah disambut dengan kenikmatan. Saat ruhnya berpisah dari jasadnya, para malaikat rahmat sudah menantinya dengan membawa bejana dari surga dengan aroma yang sangat harum. Disitulah diletakkan ruhnya. Kemudian mereka membawanya untuk berjumpa dengan Allah. Setelah itu dikembalikan ruhnya ke kuburannya. Kemudian dia mendapatkan nikmat kubur. Walaupun kita lihat tubuhnya masih terbakar, tubuhnya masih terkoyak-koyak, tapi ketika ruhnya sudah berpisah dari jasadnya, tidak ada lagi penderitaan yang dia rasakan. Jadi yang sakit kanker, tumor, sakit-sakit berat itu nggak usah khawatir. Begitu mati sembuh. Tidak ada penyakit yang dibawa ke alam kubur. Bukan saya suruh bunuh diri ya. Tapi itu kenyataan. Orang beriman itu ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, yang dia rasakan hanyalah kenikmatan. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa syirik, meskipun hidupnya dalam keadaan baik di dunia, sejahtera, penuh dengan kenikmatan dunia, tapi ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, disitulah dimulai penderitaan yang kekal abadi. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, jangan kamu berbuat syirik, meskipun kamu harus mati dengan cara yang paling menderita. Karena tauhid adalah jaminan keselamatan kita dari azab Allah. Dan sebaliknya syirik adalah kepastian seseorang mendapatkan azab yang kekal abadi. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau seseorang tidak berbuat dosa syirik tapi masih melakukan dosa yang lain? Dia masih makan riba, dia masih minum khamar, dia masih berjudi, dia koruptor juga, tapi dia nggak berbuat dosa syirik. Dia masih punya tauhid, dan sampai mati dia nggak bertobat dari dosa-dosa tersebut. Apakah dia juga dijamin selamat dari azab Allah? Jawabannya, ya, dia juga dijamin. Jaminan keselamatan dari azab Allah itu hanya satu, tauhid. Menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik. Namun jamaah sekalian, jaminan keselamatan itu ada dua macam. Ada yang sempurna, ada yang gak sempurna. Itu dia masalahnya. Yang sempurna artinya apa? Langsung masuk surga. Yang tidak sempurna artinya dia terancam mampir di neraka dulu. Tapi andaikan dia mampir di neraka, suatu hari dia akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Selamat juga kan? Selamat juga akhirnya. Tapi mampir dulu di neraka. Jadi, tauhid itu adalah jaminan keselamatan. Hanya satu saja, jaminan keselamatan. Cuma, orang yang selamat ada dua macam. Ada yang selamatnya sempurna, langsung masuk ke surga. Ada yang terancam masuk ke neraka dulu. Namun andaikan dia masuk neraka, maka dia tidak kekal di neraka, sehingga suatu hari dia selamat juga. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita menyempurnakan tauhid kita, bukan saja menjauhi dosa syirik, tapi semua dosa. Jadi ini ketentuan yang Allah tetapkan. Tauhid itulah jaminan keselamatan. Tetapi bukan bermakna kita meremehkan dosa selain syirik, tidak. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa selain syirik sampai mati nggak bertobat, pertama dia masih terancam masuk neraka dulu. Dia masih terancam masuk ke neraka terlebih dahulu. Dan siapa yang bisa bersabar menghadapi azab neraka walaupun sebentar?
Yang kedua jamaah sekalian yang perlu kita takutkan juga, dosa selain syirik itu pun bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Jadi jangan kita anggap remeh, karena setiap dosa dia bisa mengantarkan kepada dosa yang lebih besar. Sebab Nabi SAW mengabarkan, seorang hamba ketika dia berbuat dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Kalau dia tambah melakukan dosa, bertambah titik hitam itu, sehingga titik hitam itu bisa menutupi hatinya. Kalau sudah menutupi hatinya, datang syubhat yang menjerumuskan kepada kesyirikan, dengan mudahnya dia terjerumus dalam syirik, karena hatinya sudah tertutupi oleh hitamnya dosa. Ini yang perlu kita takutkan. Innal abda idza adznaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbih. Sesungguhnya hamba itu apabila melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minhu saqula qalbuhu wa in zada zadat. Kalau dia bertobat dari dosa itu, hatinya menjadi bersih lagi. Tapi kalau dia tambah berbuat dosa, maka titik hitam itu pun bertambah. Kalau sudah titik hitamnya menutupi hati, itulah hati yang jauh dari hidayah, sulit memahami kebenaran, dan mudah terbawa syubhat. Jadi bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa selain syirik. Cuma kita ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Pendosa sekalipun yang sudah dimasukkan ke neraka karena banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, akhirnya selamat karena dia punya tauhid. Dan pendosa itu pun tidak pasti masuk neraka. Makanya saya bilang tadi, terancam masuk neraka. Karena semua dosa selain syirik, kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maka jemaah sekalian, kita pun paham betapa pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Dan bukti kalau kita sudah paham permasalahan ini apa? Buktinya apa? Hendaklah kita semangat belajar tauhid. Dan belajar tauhid itu, belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, caranya adalah dengan mempelajari kitab demi kitab. Alhamdulillah di sini ada ustadz kita yang tinggal di daerah kita ini, bisa mengajarkan kitab secara rutin. Ini yang harus menjadi perhatian utama kita. Termasuk kesalahan besar para penuntut ilmu yang hanya semangat belajar kalau ada tablik akbar, kalau ada ustadz dari luar daerah datang, dia pun hadir, tapi ketika kajian rutin dia jarang datang. Padahal belajar sesungguhnya adalah kajian rutin yang membahas kitab. Itulah yang akan mengokohkan keilmuan kita. Itulah yang akan menguatkan tauhid kita, sehingga kita nggak gampang terkena syubhat. Banyak jamaah sekalian, orang yang sudah belajar 5 tahun, 10 tahun, datang syubhat sedikit, dia kena syubhat. Itu banyak. Kenapa? Keilmuannya tidak kokoh. Dia tidak belajar dengan baik, tidak belajar sesuai dengan kurikulum yang seharusnya. Inilah belajar tauhid yang sesungguhnya, belajar kitab demi kitab, mulai dari yang paling ringan sampai tingkat yang tinggi, yang menengah, kemudian yang tinggi. Belajar kitab Thalathatul Usul, kitab tauhid, Al-Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam,
kemudian meningkat lagi akidah wasitiyah, kemudian meningkat lagi akidah tahawiyah, dan seterusnya. Ini bisa kita dapatkan pada kajian-kajian rutin membahas kitab. Kalaupun kita nggak bisa hadir karena satu halangan jamaah sekalian, maka usahakan dapat rekamannya. Usahakan dapat rekamannya. Allah sudah mudahkan kita di zaman sekarang untuk belajar. Kalau kita berhalangan hadir, maka usahakan dapat rekamannya. Jangan sampai ketinggalan. Usahakan tamatkan kitab demi kitab. Bahkan kalau perlu satu kitab, kita ulang-ulang terus. Tidak masalah, itu hal yang baik. Itu akan lebih mengokohkan ilmu kita, dan insya Allah akan menambah faidah baru. Walaupun kita pelajari kitab yang sama. Imam Al-Muzani rahimahullah mempelajari kitab Ar-Risalah, karya guru beliau. Siapa guru beliau? Imam Syafi'i. Beliau pelajari kitab Risalah itu 500 kali. Kata beliau, setiap saya pelajari kembali, saya dapat faidah baru. Ya tidak masalah, walaupun diulang-ulang. Apalagi kalau kita di kesempatan-kesempatan yang dulu memang sudah belajar kitab Thalathatul Usul, tapi dalam 10 pertemuan cuma 3 kali datang. Nggak pernah dia belajar beneran, nggak pernah tamat. Jadi diulang-ulang tidak masalah. Jadi jemaah sekalian, ini yang menunjukkan kita sudah ngerti pentingnya dakwah tauhid. Itulah dakwah ahli sunnah yang utama. Maka kita semangat dalam mempelajari kitab-kitab tauhid, menghadiri kajian-kajian kitab yang membahas tauhid. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu, akhi? Ada tanya jawab, tafadhol. Silakan bagi jamaah yang mau bertanya, bisa secara langsung maupun lewat tulisan. Silakan yang mau bertanya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemberian dari orang di wanita kita Jawa, Kalimantan, terus orang tua ngasih air putih, Air putih sama garam. Nah, oralit dong. Ditabur di samping rumah sama di cuci muka ke anak. Oh ya, itu termasuk syirik. Karena sesuatu yang bukan sebab kita anggap sebagai sebab, maka itu syirik. Tidak ada dalilnya oralit bisa mengusir setan atau menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Air dicampur garam bisa menghindarkan kita dari segala mara bahaya, tidak ada dalilnya. Adapun yang seharusnya adalah bacaan. Kita baca ayat kursi di pagi hari, di sore hari, dan sebelum tidur. Begitu pula setiap habis sholat. Begitu pula membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, dan sebelum tidur. Dan
setiap habis sholat 1 kali. Ini yang seharusnya kita lakukan. Adapun meyakini air itu bisa menghalangi berbagai macam mara bahaya atau mengusir setan, maka ini termasuk keyakinan syirik. Dan jemaah sekalian, ini kaidah. Semua yang diyakini sebagai sebab kemanfaatan atau menolak mudarat atau mendatangkan mudarat, padahal itu bukan sebab, maka syirik. Ini kaidah. Dan kaidah ini bisa antum terapkan pada banyak permasalahan. Apa saja yang diyakini di masyarakat bisa mendatangkan satu manfaat atau menolak mudarat atau sebab kemudaratan, tapi ternyata itu bukan sebab, maka itu syirik. Kalau kita berikan contoh sangat banyak. Ketika lahir bayi, orang mengambil ari-arinya, kemudian ditanam, dikasih lampu. Apa keyakinan di balik itu? Bisa bermanfaat bagi si bayi. Padahal itu bukan sebab kemanfaatan bagi si bayi. Maka itu adalah syirik. Atau ibu-ibu meletakkan di bawah bantal gunting dan peniti. Dan ini sangat berbahaya ya. Bisa ketusuk. Ya. Diyakini itu adalah sebab menolak kemudaratan dari si bayi. Padahal itu bukan sebab. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Sebut apa saja yang diyakini sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, maka itu syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua hal. Yang pertama, yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, maka kita telah menyamakan diri kita dengan Allah. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika hati kita bergantung kepadanya, ini juga syirik. Kenapa? Karena bergantung hati itu ibadah. Ibadah apa namanya? Ibadah apa namanya? Tawakal. Tawakal itu adalah sebesar-besar ibadah. Kita hanya boleh bergantung kepada Allah yang satu saja. Hanya saja syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau seseorang meyakini Allah yang memberikan pertolongan kepadanya, benda-benda itu hanya sebab, maka syirik kecil. Tapi kalau dia yakini benda-benda itu yang menakdirkan, yang menolongnya bukan Allah, maka syirik besar. Kecuali jemaah sekalian kalau melibatkan dukun, nggak ada lagi syirik kecil. Karena banyak orang dapat benda-benda yang diyakini sebagai sebab kemanfaatan itu dari para dukun. Maka mempercayai para dukun adalah syirik besar. Baik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui sesuatu adalah sebab? Caranya bagaimana? Caranya ada dua. Yang pertama, melalui dalil syar'i, melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Contoh, sebab-sebab kesembuhan banyak dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita pun yakin itu adalah sebab kesembuhan. Seperti madu, habbatus sauda, berbekam, ruqyah, dan lain-lain. Kita tahu dari mana itu adalah sebab kesembuhan, dari dalil syar'i. Cara yang kedua adalah dengan pembuktian yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa menghubungkan antara sebab dengan akibat. Contoh, obat-obat kedokteran modern diteliti, dipastikan, dibuktikan
Ada hubungan antara sebab dan akibat. Dengan sebab zat ini bisa menghilangkan penyakit itu, bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka kita pun tahu itu adalah sebab yang Allah tetapkan. Nah sekarang dua kaidah ini kita uji pada pertanyaan beliau. Air dikasih garam, ada nggak dalilnya? Tidak ada dalilnya. Yang kedua, bisa nggak dibuktikan secara ilmiah kalau disiram di sekitar rumah itu bisa melindungi dari mara bahaya? Nggak bisa dibuktikan. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Tapi jemaah sekalian, meruqyah di air boleh. Meruqyah di air boleh. Ada orang sakit, kita ambil air, kita bacakan Al-Fatihah misalkan, kemudian kita suruh dia minum atau dia mandi dengannya. Maka ini dibolehkan, ini diamalkan di masa salaf. Ya, wallahu alam. Pada saat memimpin doa pada suatu acara dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing, apakah termasuk pembatal Islam? Ya, pembatal Islam. Kalau seorang mengatakan, ayo kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, maka itu mengandung pembenaran dia, persetujuan dia terhadap doa kepada selain Allah. Bahkan dia yang ngajak loh. Yang seharusnya dia katakan, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Itu yang dia katakan. Jangan dia seakan mempersilahkan berdoa kepada selain Allah. Ini bentuk persetujuan. Ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Ada orang berdoa kepada selain Allah, kemudian kita hadir di tempat itu saja sudah salah. Apalagi kita yang ngajak dia. Ayo berdoa sesuai keyakinan Anda. Berarti kita yang ngajak dia. Ini lebih parah lagi sesungguhnya. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan di dalam Alkitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan kekafiran itu. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini cuma sekedar dia ada di situ. Bagaimana lagi kalau dia yang ngajak, mempersilahkan? Jadi hati-hati. Kalimat seperti ini menunjukkan keridhaan dan persetujuan terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, menyetujui hal tersebut adalah kekafiran dan bukan toleransi. Mungkin orang berpikir, ya kita kan harus toleransi. Yang hadir di situ ada non-muslim. Maka jemaah sekalian, itu bukan bentuk toleransi. Itu adalah dosa terbesar pembatal keislaman. Bukan sebuah toleransi, itu toleransi yang kebablasan. Toleransi itu adalah sekedar kita tidak berbuat zalim kepada orang kafir, kepada non-muslim. Dan juga kita masih diizinkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi Islam dan mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Itulah toleransi. Bukan menunjukkan persetujuan atau keridhaan terhadap perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan toleransi. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.